Shalom, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh yang merupakan Bapak Iman, Bapak Ibu, Bapak setiap orang beriman yaitu Abraham. Kita melihat Bapak Ibu semua bahwa dalam kehidupan kita masing-masing seringkali ada hal-hal yang kita begitu cintai. Kadang-kadang kita mengasihi satu dan dua hal, bahkan lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan memerintahkan kita sebuah perintah yang agung untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Dan tentu di dalam melakukan perintah tersebut kita tidak bisa melakukan sendiri dengan kekuatan kita. Oleh karena itu Tuhan senantiasa menolong kita, bukan hanya memberikan Allah Roh Kudus tentunya dalam hati kita, tapi juga dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana tangan Allah turut bekerja untuk menolong kita, membawa kita untuk kita akhirnya bisa menjadi anak-anak Allah yang menuruti perintah tersebut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita melihat kehidupan Abraham hari ini sama-sama kita akan coba untuk merenungkan bagaimana Abraham, Bapak Ibu, dalam kehidupannya dari Abraham masih lebih muda mungkin sampai Abraham tua. Abraham seringkali menghadapi hal-hal yang kelihatannya kurang nyaman bagi kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tahu bahwa bagaimana ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan di Kejadian pasal yang ke-12, pada mulanya Abraham tinggal dalam satu kota yang begitu nyaman. Kota itu bernama Ur-Kasdim. Dan Ur-Kasdim ini adalah kota kelahiran Abraham, kota kelahiran ayahnya Abraham, kota kelahiran Sarah juga, istrinya Abraham dan keluarganya. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah bagi Abraham untuk meninggalkan Ur-Kasdim, karena tentu Ur-Kasdim ini adalah comfort zone atau zona nyaman bagi kehidupan Abraham. Secara arkeologi, Ur-Kasdim itu terbukti bahwa kotanya penuh dengan budaya-budaya yang maju melebihi daerah-daerah sekitar Ur-Kasdim. Bahkan rumah-rumah di Ur-Kasdim itu memiliki dua lantai, di dalam rumahnya banyak ruangan, dengan ada chapel pribadi untuk beribadah kepada dewa-dewa asing pada saat itu. Tapi kita melihat bagaimana bangunannya sangat maju. Lalu Ur-Kasdim juga adalah kota yang memiliki kuasa politik yang besar pada zaman dulu. Kuasanya itu sampai daerah Suriah, Mesopotamia Utara. Jadi Abraham itu memiliki sebuah perlindungan hukum gitu ya secara politik, dan dia ada dalam sebuah kota yang sangat nyaman. Artinya untuk keluar dari Ur-Kasdim itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi pada saat itu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur-Kasdim tanpa memberitahukan satu tempat yang begitu jelas secara detail spesifik. Tuhan hanya memerintahkan leha katanya. Pergilah dari kota kelahiran ayahnya tersebut. Jadi kalau misalkan pada zaman sekarang Bapak Ibu, ketika saya coba cari salah satu kota dengan livability index tertinggi di dunia adalah Copenhagen di Denmark. Jadi itu adalah kota yang sangat nyaman untuk ditinggali karena punya stabilitas yang tinggi, resikonya untuk ada kriminalitas itu rendah, konflik sosial itu rendah terjadi di sana, infrastrukturnya bagus, secara kesehatan bagus, dapat diakses dengan mudah dan mungkin biayanya tidak terlalu besar buat orang-orang lokal, pendidikan juga sangat baik, lingkungannya bagus, kotanya nyaman, dan budayanya juga sangat baik ya di Copenhagen, di Denmark. Dan kalau kita bayangkan mungkin bagaimana bila seseorang yang tadinya di Copenhagen lalu disuruh pergi meninggalkan kenyamanannya tanpa ada Google Maps, tanpa ada search engine seperti Google hari ini, dipanggil kemananya nggak tahu, tetapi Tuhan yang memerintahkan. Dan itulah yang terjadi dengan Abraham. Abraham bisa saja berpikir bahwa, wah gimana ninggalin Ur-Kasdim, saya harus meninggalkan kenyamanan, gimana nanti kalau misalkan di tengah jalan saya diculik, Tuhan itu mau nuntun kemana, gimana kalau saya dan keluarga saya dibunuh di tengah jalan ketika keluar dari Ur-Kasdim, begitu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa menjadi overthinking dan kekhawatiran. Tetapi pada akhirnya Abraham meninggalkan Ur-Kasdim juga, Bapak Ibu. Di sini kita melihat bahwa Abraham memiliki iman kepada Allah yang hidup. Abraham bukan memiliki iman kepada keadaan yang kelihatannya baik. Abraham bukan memiliki iman kepada tujuan yang kelihatannya jelas di depan mata, tapi Abraham melihat dengan mata rohani. Dan Abraham tahu bahwa dia yakin karena dia bersama siapa? Bersama Allah yang benar. Bukan yakin karena kelihatannya baik kondisinya, tapi karena Allah yang benar. Abraham seolah-olah bilang bahwa jika saya hidup,
Saya hidup untuk Tuhan. Jika saya mati untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah benar bahwa saya ini mengikuti Tuhan. Dan itulah hati Abraham, Bapak Ibu, yang bisa melihat sesuatu yang supranatural, di mana kita juga pasti dimampukan untuk melihat hal tersebut karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Dan kita yang lahir dari Allah ini mampu untuk melihat dan memahami hal-hal yang spiritual. Seperti Abraham bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada apapun. Kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada kenyamanan Abraham dalam Ur Kasdim. Abraham pasti berpikir bahwa lebih baik bersama dengan Allah yang benar, walaupun di tempat yang tidak nyaman, daripada berada di tempat yang nyaman, tapi tidak bersama dengan Allah yang benar. Saint Augustine pernah berbicara bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk diri Tuhan sendiri dan hati kita itu nggak bisa beristirahat sampai hati kita menemukan istirahat di dalam Tuhan sendiri. Karena setiap kita adalah makhluk rohani dan kita diciptakan untuk Tuhan, maka kita nggak pernah menemukan tempat istirahat selain ketika kita menemukan Tuhan. Maka dari itu, ketika Abraham merasa Ur Kasdim itu adalah tempat yang nyaman tentu, tetapi Abraham berani untuk keluar dari sana karena di sana Abraham tidak menemukan jawaban yang sejati. Karena jawaban yang sejati, bagian yang terbaik itu hanya ditemukan ketika seseorang mengikuti Tuhan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu di pemburu mutiara di lepas pantai Filipina. Pada saat itu menemukan mutiara yang berat seberat 5 pon. Akhirnya mutiara tersebut dilelang dan ternyata nilai mutiara tersebut 300.000 sampai 400.000 dolar. Begitu besar nilainya Bapak Ibu. Dan mutiara yang berharga ini mengingatkan kita kepada perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mutiara yang sangat berharga. Tuhan Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan mutiara yang berharga, dan setelah ditemukannya mutiara yang berharga itu, orang tersebut menjual semua miliknya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Dan inilah hal kerajaan surga. Ketika Roh Kudus memampukan kita untuk melihat bahwa kerajaan Allah itu lebih berharga dari kenyamanan kita, maka kita akan berani untuk meninggalkan segalanya, hal yang buruk, demi kita bisa memperoleh hidup dalam kerajaan surga tersebut dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan itu mendidik Abraham, menuntun Abraham untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang dia kasihi di dunia ini. Yang pertama tadi meninggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya, dan selanjutnya di Kejadian 22 kita melihat bagaimana Abraham itu diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Ini juga adalah sebuah proses yang tidak mudah, tapi saya percaya dalam perjalanan hidup Abraham selama bertahun-tahun bersama dengan Tuhan, Abraham itu dikikis hatinya, semakin hari dia semakin mengasihi Tuhan. Sehingga ketika pada ujian yang berat dalam hidupnya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham sanggup untuk menuruti perintah Allah. Dan ini adalah perjalanan Abraham di mana Abraham dilatih untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupannya. Di sini Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan Abraham bukan diminta untuk mempersembahkan lembu atau domba jantan, tetapi mempersembahkan anaknya laki-laki. Dan bukan hanya anaknya laki-laki yang dari hambanya, mungkin dari Hagar, Ismail, tapi Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak laki-laki yang merupakan anak perjanjian, yaitu yang berasal dari Sarah. Dan bukan anak yang banyak, tapi anak yang tunggal. Jadi ini semakin berat kita melihat Tuhan memiliki perintah pengulangan di sini. Di situ ditulis, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Seandainya Tuhan hanya bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu, Abraham juga sudah paham. Tetapi Tuhan menekankan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yang Ishak. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada Abraham, kamu mengasihi Ishak kan? Aku tahu kamu sangat mengasihi Ishak, tapi aku minta kamu untuk mempersembahkan Ishak di salah satu gunung, yaitu Gunung Moria. Jadi anak yang dinanti Abraham begitu lama, selama 25 tahun diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita melihat apa respon Abraham, Bapak Ibu di sini. Abraham bilang, Ani, Hine. Abraham bilang, ini aku Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan memberikan perintah, Abraham sudah bilang, Ani, Hine. Seringkali kita ketika mendengar perintah Tuhan, kita nanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa dulu perintahnya? Kalau mudah saya lakukan, kalau sulit, aduh saya takut. Tapi Abraham itu sebelum mendengar perintahnya apa, Abraham sudah bilang, ini aku Tuhan, Tuhan mau perintahkan aku apa. Dan hebatnya Bapak Ibu, Abraham itu tidak menunda untuk melakukan perintah Tuhan. Dia nggak melakukannya 1 bulan, 2 bulan kemudian, tapi keesokan harinya, pagi-pagi,
Abraham bangun dan bersiap untuk melakukan perintah Tuhan. Kita melihat bagaimana di sini hati Abraham sungguh ada dalam rasa cinta, perasaan yang menggebu-gebu dengan Tuhan gitu ya, yang lebih daripada apapun yang dia cintai di dunia ini. Dan Abraham memiliki perjalanan selama 3 hari dari Beersheba ke Gunung Moria. Artinya selama 3 hari Abraham punya kesempatan untuk membangkang gitu ya. Ketika dia melihat 3 hari berjalan bersama Ishak, tentu hati Abraham mungkin sedih ketika melihat Ishak. Apalagi ketika Ishak nanya, Bapak kita mau beribadah tapi di manakah anak domba itu? Lalu Abraham bilang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Tapi selama 3 hari itu Abraham sebenarnya punya kesempatan untuk turn back, untuk nggak jadi melakukan perintah Tuhan. Tapi kita melihat betapa teguhnya hati Abraham, sehingga Abraham itu nggak melihat ke belakang, dia tetap bisa taat sama perintah Tuhan. Sekali lagi ini hanya dimungkinkan karena Abraham punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Apa sih Bapak Ibu yang membuat Abraham itu bisa taat sama Tuhan? Di sini kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama, Abraham itu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Abraham itu percaya kepada perkataan Tuhan, walaupun apa yang dia lihat mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi Abraham percaya bahwa perkataan Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, itu yang firman Tuhan bilang juga. Jadi Abraham percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti benar. Tapi yang menjadi dilema seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan bilang sama Abraham bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham itu akan diadakan dengan Ishak. Tetapi yang kedua, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bukankah itu terdengar seperti sebuah kontradiksi ya? Kalau misalkan memang perjanjiannya itu diadakan dengan Ishak, kenapa Ishak disuruh dipersembahkan? Mungkin Abraham bisa berpikir, loh Tuhan, ini kan anak yang Tuhan janjikan. Tuhan kan mau melanjutkan perjanjian melalui Ishak. Kalau gitu kenapa Ishak harus dipersembahkan? Lebih baik saya tidak usah mempersembahkan Ishak. Mungkin saya salah dengar. Abraham bisa aja berpikir seperti itu. Tapi Abraham itu punya iman yang di luar akal, supranatural yang berasal dari anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Abraham berpikir bahwa di satu sisi Tuhan janji bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Di sisi lain Tuhan perintahkan bahwa Ishak itu harus dipersembahkan. Tapi firman Tuhan itu nggak pernah gagal, dua-duanya benar. Maka di Ibrani 11 ayat 17 dicatat bahwa Abraham itu berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham itu tetap mempersembahkan Ishak karena berpikir, oke Tuhan suruh saya persembahkan Ishak, berarti saya akan persembahkan Ishak. Tapi Tuhan bilang bahwa Ishak adalah anak perjanjian, maka Tuhan sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Itulah iman Bapak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab, kita percaya bahwa Alkitab itu infallible atau tanpa salah, ineransi. Alkitab itu semuanya benar, walaupun ketika kita baca, kenapa kok yang satu sama yang lain saya belum paham, seolah-olah ada yang bertentangan. Tapi kita percaya Alkitab tidak pernah bertentangan. Ketika ada dua hal seperti itu, seperti Abraham, kita pegang dua hal tersebut karena dua-duanya adalah perkataan Tuhan yang benar. Matthew Henry bilang, iman itu mengajarkan Abraham bukan untuk berargumentasi, tapi untuk taat. Abraham gak berargumen dan nawar sama Tuhan, tapi Abraham taat. Itulah iman yang sejati, yang dimungkinkan melalui perjalanan hidup, perjalanan iman, dan oleh kasih karunia Roh Kudus. Yang kedua, Abraham itu bisa taat karena memiliki kasih kepada Tuhan. Saya percaya dalam perjalanan hidup Abraham itu kasih Abraham kepada Tuhan semakin lama semakin besar dan begitu juga dengan kita. Kita dididik oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi firman Tuhan tidak pernah berubah sejak zaman Abraham sampai apa yang dikatakan Tuhan Yesus karena Tuhan kita adalah satu dan tidak pernah berubah. Saya pernah mendengar khotbah seorang pengkhotbah yang luar biasa bernama John Piper, Bapak Ibu. Satu hari John Piper bilang, apakah kamu mengasihi anak kamu katanya. Kalau kamu mengasihi anak kamu, pasti kamu mau kan pagi-pagi bangun buat Tuhan, buat anak kamu, maaf, buat anak kamu seandainya anak kamu sakit, jam 3 subuh pasti kamu bangun, pasti kamu antar dia ke rumah sakit. Seandainya ada kamu ada apa-apa, pasti kamu rela berkorban. Bahkan kamu pasti rela mati demi anak kamu, kata John Piper. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah kamu mau berkorban demi Tuhan? Apakah kamu rela, misalkan kalau harus bangun pagi demi Tuhan, apakah kamu rela untuk mengasihi Tuhan seperti kamu mengasihi anak kamu? Dan inilah yang diajarkan firman Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada anak-anak kita. Artinya, kalau misalkan kita mau berkorban demi anak-anak kita, maka seharusnya kita juga mau berkorban untuk Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah yang akan Tuhan proses dalam kehidupan kita.
Seorang bapak gereja Origenes bilang bahwa iman kepada Tuhan yang dimiliki Abraham itu lebih kuat daripada cintanya Abraham kepada hal-hal jasmani ya. Tentu Abraham mengasihi Ishak, iya. Tentu Abraham mengasihi Ur-Kasdim, iya. Tapi Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada itu semua. Abraham ditemukan sebagai orang yang setia yang mengasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu, hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang ditemukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita, lebih daripada pekerjaan kita. Bukan berarti kita harus mengurangi kadar cinta kita kepada keluarga, kadar cinta kita kepada pasangan. Kita nggak boleh mengurangi itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah menambahkan cinta kita kepada Tuhan. Lebih daripada apapun yang kita cintai di dunia ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, proses kehidupan Abraham yang begitu panjang diakhiri salah satunya dengan kematian istri yang sangat dia cintai. Kejadian 23 ayat 2 dibilang, matilah Sarah di Kiryat Arba. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang menyedihkan, tapi di sisi lain ini adalah kenyataan yang gak bisa dihindarkan. Seberapa besar pun cinta kita kepada apapun di bumi ini, termasuk keluarga kita, satu hari pasti kita akan berpisah sementara dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, di sini kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya seperti Abraham. Abraham bahkan harus hidup 38 tahun lagi sejak kematian Sarah. Saya jadi teringat Bapak Ibu ke kisah Yakub ketika Yakub pada saat itu dalam perjalanan. Lalu di perjalanan itu istri yang Yakub kasihi yaitu Rahel meninggal. Di Kejadian 35 ayat 19 dikatakan demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan iman yang harus kita tempuh dan kita nggak bisa berakhir, kita nggak bisa menyerah di tengah jalan, kita harus menyelesaikannya dengan baik seperti yang dikatakan Jonathan Bunyan ya. Hidup ini adalah sebuah proses, kita itu adalah pilgrim, kita itu adalah pengembara di bumi ini. Dan Tuhan mau kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan baik. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita pernah kehilangan, tapi kita nggak boleh menyerah dalam perjalanan iman. Satu hari kita akan kehilangan orang yang kita kasihi, maka itu seolah-olah kita harus dalam tanda kutip menguburkan itu dalam satu momen kehidupan kita dan kita harus tetap melanjutkan perjalanan iman kita. Kita nggak boleh menyerah. Mungkin setelah kita jalan 100 meter, kita kehilangan sesuatu. Setelah jalan 300 meter, kita harus kehilangan sesuatu. Ada lagi satu hal yang baru datang dalam kehidupan kita, dan sebagainya. Tapi perjalanan iman ini harus kita terus lanjutkan. Kita nggak boleh berhenti di satu titik dan kita nggak bisa move on. Kita harus terus berjalan dan menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik, finish strong Bapak Ibu ya. Jadi sebesar apapun cinta kita kepada keluarga, itu adalah hal yang sangat baik. Kita harus mengasihi keluarga kita dengan segenap hidup kita. Bahkan diajarkan bahwa suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Tetapi di sisi lain kita harus ingat bahwa cinta kepada Tuhan harus jauh lebih besar daripada hal itu. Kalau istri menjadi berhala, kalau pekerjaan menjadi berhala, maka ketika berhala itu hilang, kepada siapa kita akan berseru. Tetapi kalau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, maka ketika kita kehilangan satu dan dua hal, kita tahu kepada siapa kita harus berseru, dan kita punya tempat perlindungan, batu karang yang teguh yang tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu, begitulah yang kita renungkan pagi hari ini. Ada seseorang yang berkata, Bapak Ibu, bahwa perjalanan kehidupan kita ini begitu mungkin banyak rintangan, tetapi semua rintangan itu bertujuan untuk hal yang baik, yaitu untuk membawa kita dekat kepada Tuhan, bertujuan untuk menjaga kita dari penyembahan berhala. Segala proses perjalanan kehidupan kita itu ditujukan karena Tuhan sayang sama kita, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mengetahui hal yang terbaik dan Dia memiliki warisan yang paling indah yang disiapkan bagi kita dalam kerajaan sorga. Dan Dia mendidik kita, Dia mendisiplin kita senantiasa sebagai ayah agar kita tidak pernah kehilangan warisan itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Shalom.